Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Ilham Naufal selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu. Di sini saya Enrico Yoga Ditama, NPM 1901201014 dari kelas AMT J12. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS yang telah diberikan, di mana terdapat 3 soal UTS yang akan saya selesaikan. Untuk studi kasus yang pertama, di sini saya sebagai General Manager yang ditempatkan pada kantor di Pulau Kalimantan, tepatnya pada daerah Balikpapan, akan melakukan suatu rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi Zoho. Di sini saya membutuhkan posisi yaitu staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Dan di sini saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara untuk membuka lowongan pekerjaan di aplikasi Zoho. Yang pertama, kita masuk kepada website Zoho, di mana linknya yaitu www.zoho.com. Setelah masuk, kita lalu scroll ke bagian bawah. Kita di bagian sumber daya manusia, kita klik yaitu Recruit. Nah, setelah masuk di sini, teman-teman, jika belum memiliki akun, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan akun Google, dan saya akan mengaksesnya. Lalu setelah masuk pada tampilan seperti ini, kita diharuskan untuk mengisi kolom-kolom yang kosong. Pada bagian company name, kita bisa mengisi nama perusahaannya, yaitu PT Bulan Santip. Lalu untuk nomor telepon, kita isi juga. Lalu website kita isi. Website perusahaan. Lalu sini kita pilih lokasinya itu Indonesia, negara. Lalu kita klik Explore Zoho Recruit. Nah, setelah masuk pada tampilan seperti ini, lalu kita pilih menu Job Opening. Selanjutnya kita pilih Create Job Opening. Lalu setelah masuk pada menu seperti ini, pada bagian posting title ini merupakan lowongan yang akan kita buka. Di sini saya akan mengisi lowongan pekerjaan untuk bagian staf produksi. Lalu kontak name-nya juga harus kita isi. Person recruiter-nya juga kita isi. Lalu target tanggal yang harus kita isi, yaitu di sini saya memilih tanggal 29. Lalu industri-nya yaitu makanan dan minuman. Lalu di sini untuk work experience kita isi, di sini saya memilih 1 sampai 3 tahun. Lalu setelah kita mengisi work experience, selanjutnya kita mengisi kota. Kota di sini saya berada di Balikpapan. Lalu Indonesia. Provinsinya ada di Kalimantan Timur. Lalu kode posnya yaitu 7611. Nah, di sini kita membutuhkan posisi berapa, dan di sini saya untuk staf produksi membutuhkan 5 orang. Lalu di sini kita juga bisa mengisi job desk, requirement, dan juga benefit. Sebelumnya saya sudah membuat kualifikasi terkait 4 bagian tersebut, di mana pada bagian posisi staf produksi, kualifikasinya yaitu laki-laki dan perempuan, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 pada jurusan yang sesuai, diutamakan pengalaman bekerja pada bidang produksi, makanan dan minuman selama 1 tahun,
Fresh graduate dipersilahkan. Sehat jasmani dan rohani, melampirkan surat sehat melalui puskesmas atau rumah sakit, memiliki SKCK dari kepolisian, diutamakan menguasai bahasa asing, bisa menggunakan aplikasi Miss Office, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, mampu bekerja di bawah tekanan, dan diutamakan berdomisili di Kalimantan dan sekitarnya. Untuk job desk, mengumpulkan data hasil produksi, bisa memproses data, menyusun jadwal kerja operator, dan membuat laporan harian. Lalu benefit yang akan diterima, gaji sebesar 6 juta, mendapatkan jaminan kesehatan seperti BPJS, cuti tahunan sebanyak 10 hari. Lalu ini saya copy dan saya pindahkan kepada aplikasi Doro. Sini untuk bagian kualifikasinya. Lalu pada bagian job desk-nya, saya taruh. Lalu benefit yang akan diterima. Lalu setelah semuanya terisi, lalu kita bisa mengklik Save and Publish. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa lowongan untuk bagian staf produksi telah terupload. Lalu kita juga akan membuat lowongan pada bagian digital marketing. Caranya kita mengklik menu bagian plus di sini. Lalu kita pilih job opening. Lalu kita isi pada bagian posisi, yaitu lowongan digital marketing. Lalu hal ini juga kita lakukan sama seperti sebelumnya. Kita isi mesin recruiter-nya sama. Lalu targetnya juga sama seperti yang sebelumnya. Industrinya yaitu makanan dan minuman. Lalu pada bagian pengalaman bekerja yaitu 1-3 tahun. Lalu di sini kita isi kotanya Balikpapan. Nah, bisa kita lihat bahwa 4 bagian lowongan pekerjaan sudah berhasil terpublish. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan melanjutkan pada studi kasus nomor 2, di mana konsep pemasaran yang akan saya terapkan pada kantor cabang Kalimantan untuk menarik minat konsumen. Di sini saya sudah membuat strategi pemasaran yang nantinya akan saya lakukan pada Pulau Kalimantan, di mana yang pertama itu saya akan membuka gerai atau store di kota-kota besar yang ada di Kalimantan, seperti Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak. Karena seperti kita tahu,
bahwa Kalimantan ini nantinya akan menjadi ibu kota baru, di mana diprediksi Kalimantan ini akan menjadi pulau yang berkembang secara pesat, baik dalam perekonomiannya maupun masyarakatnya. Maka dari itu, kita nanti akan membuka suatu store di kota-kota besar yang bisa mempermudah masyarakat untuk menjangkau atau membeli produk-produk yang kita miliki. Lalu yang kedua yaitu membuat sebuah website. Nah, website di sini nanti akan kita gunakan sebagai media untuk konsumen bisa melakukan pembelian melalui website kita, dan juga website ini kita gunakan juga nantinya sebagai media untuk memasarkan atau memperkenalkan produk kita. Jadi masyarakat bisa mengakses website ini dan melihat produk-produk yang kita miliki terkait dengan rasa, varian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu kita akan melakukan digital marketing dengan menggunakan platform seperti Instagram maupun TikTok. Seperti kita ketahui bahwa saat ini media sosial sangat berkembang secara pesat, dan media sosial saat ini bisa digunakan sebagai media promosi. Maka dari itu kita melihat bahwa Instagram maupun TikTok saat ini aplikasi yang sedang marak digunakan oleh para usia-usia muda. Maka dari itu nantinya kita akan membuat suatu konten yang kita kemas secara menarik dan kita akan menguploadnya melalui Instagram maupun TikTok. Yang dengan harapannya bahwa masyarakat akan semakin mengenal produk-produk yang kita tawarkan. Lalu yang keempat yaitu kita akan memasarkan produk melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Kita tahu bahwa saat ini marketplace sedang berkembang secara pesat, di mana ini tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi yang membuat masyarakat mengikuti hal tersebut. Kita juga lihat bahwa banyak store-store yang tutup dikarenakan kalah persaingan dengan marketplace. Maka dari itu, di sini kita selain menyediakan store secara offline, kita juga akan membuka store secara online dengan membuka toko di aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Karena hal ini juga mempermudah konsumen dalam membeli produk kita dan memiliki alternatif yang banyak untuk konsumen dalam membeli produk kita. Karena seperti kondisi pandemi yang ada pada saat ini membuat masyarakat enggan keluar rumah karena mungkin takut terpapar oleh virus corona. Maka dari itu banyak masyarakat yang melakukan pembelian suatu barang atau produk menggunakan marketplace. Lalu kita juga akan mengadakan promo seperti potongan harga ataupun bundling. Nah, saya rasa ini merupakan strategi yang harus kita gunakan untuk menarik minat konsumen, karena banyak dari konsumen yang tadinya tidak memiliki niatan untuk membeli sebuah produk. Namun ketika melihat bahwasannya produk tersebut sedang mengadakan potongan harga ataupun bundling, membuat konsumen tersebut memiliki niat untuk membeli produk tersebut. Maka dari itu kita akan mengadakan promo-promo seperti potongan harga ataupun bundling di hari-hari besar maupun pada saat tanggal-tanggal konsumen ini gajian, seperti itu. Lalu kita juga akan mengikuti suatu pameran, di mana pameran ini menurut saya juga sangat penting ya untuk memamerkan produk-produk yang kita miliki atau varian-varian yang kita miliki, di mana di dalam suatu pameran ini nantinya masyarakat juga bisa mengenal lebih dekat, lebih jauh terkait dengan produk kita, terkait dengan bahan baku yang kita gunakan, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kita akan bekerja sama dengan layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood. Karena kita tahu bahwa saat ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan aplikasi GoFood dan GrabFood dalam memesan makanan maupun minuman. Maka dari itu, kita melakukan kerjasama dengan layanan pesan antar dengan tujuan untuk memberikan banyak pilihan atau alternatif bagi konsumen dalam memesan produk yang kita tawarkan. Selanjutnya di sini saya akan menerapkan strategi The Power of Word of Mouth, di mana dalam strategi ini merupakan strategi yang menurut saya sangat penting dilakukan bagi perusahaan kita agar perusahaan kita ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Nah, untuk menerapkan strategi ini, saya nantinya akan menerapkan berbagai cara. Yang pertama yaitu saya akan selalu konsisten dalam mempertahankan kualitas, kuantitas terhadap produk yang kita berikan kepada konsumen. Lalu selanjutnya saya juga
akan memberikan layanan servis yang terbaik kepada konsumen terkait dengan keluhan, kritik, saran, dan apapun itu. Kita akan menerimanya dengan secara senang hati. Nah, nantinya hal inilah yang kita harapkan bisa membuat bahwa konsumen memiliki nilai lebih atau konsumen merasa diperhatikan oleh kita, sehingga konsumen akan menawarkan produk kita atau memberikan referensi produk kita kepada kerabatnya, saudaranya, kepada temannya, ataupun orang lain untuk membeli produk kita. Maka hal inilah yang nantinya akan kita terus lakukan supaya konsumen selalu tetap membeli produk yang kita tawarkan, seperti itu. Lalu di sini saya masuk kepada studi kasus untuk nomor 3, di mana nantinya saya akan melakukan siklus pembelian yang akan saya terapkan pada PT Bulan Sabit di cabang Kalimantan. Nah, di sini saya telah membuat siklus pembelian yang nantinya akan saya gunakan pada PT Bulan Sabit di cabang Kalimantan, di mana yang pertama yaitu saya akan melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya melihat dulu kebutuhan berapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk sesuai dengan permintaan yang ada di pasar. Karena saya tidak ingin melakukan pemesanan bahan baku yang nantinya terdapat bahan baku yang lebih atau bahan baku sisa, karena bahan baku sisa ini nantinya kan pasti akan kita simpan di dalam gudang. Lalu jika kita menyimpannya di dalam gudang, maka akan menimbulkan biaya tambahan. Hal tersebutlah yang membuat proses produksi tidak berjalan secara efektif dan efisien. Nah, setelah saya melihat berapa pemesanan dan berapa kebutuhannya, lalu saya akan melakukan pemesanan bahan baku. Di sini pemesanan bahan baku bisa dilakukan secara online maupun offline. Jika online, kita bisa menggunakan aplikasi Accurate, dan offline kita bisa langsung mengunjungi pemasok yang sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan kita. Lalu selanjutnya, kita akan membayar uang muka atau DP terkait bahan baku tersebut. Setelah kita membayar uang DP, kita akan menerima faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini harus kita simpan karena ini merupakan bukti pembayaran yang nantinya kita gunakan sebagai bukti, di mana dalam faktur pembelian ini terdapat jumlah kuantitas yang kita pesan, lalu harga kesepakatan yang nantinya kita akan bayarkan, lalu tanggal pesan, dan lalu tanggal barang akan diterima. Selanjutnya, kita akan menerima bahan baku. Nah, dalam menerima bahan baku, kita akan melakukan pengecekan atau proses QC, di mana nanti terdapat dua opsi. Apabila bahan baku yang kita terima sesuai dengan kuantitas yang kita pesan dan kualitasnya sesuai dengan apa yang telah kita sepakati, maka kita bisa melakukan pembayaran penuh bahan baku jika sesuai dengan kesepakatan tersebut. Lalu apabila kita melihat bahwa kuantitas yang kita pesan tidak sesuai dan kualitas pun juga tidak sesuai, maka kita bisa melakukan retur pembelian barang atau bahan baku tersebut. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ilham Noval. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila ada tutur salah kata saya. Selebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.